Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muha Podcast. Masih bersama saya Alfa Isma Afifah Putri. Dan di kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh dua teman kita. Yang pertama ada Mas Faiz. Ini pasti teman-teman udah nggak asing. Nggak asing sama Mas Faiz karena udah pernah juga di Muha Podcast. Dan pasti anak-anak IPM, anak-anak yang kemarin ikut lomba Mobile Legends juga pasti udah nggak asing sama Mas Faiz. Nah, Mas Faiz ini merupakan ketua IPM tahun kemarin ya Mas ya? Iya. Tahun sebelumnya. Nah, untuk periode kali ini kita sudah ditemani oleh Mas Raditya Arendrastra. Halo teman-teman. Halo, nah Mas Radit ini ketua IPM yang baru ya? Iya. Setelah Mas Faiz akan digantikan oleh Mas Radit. Nah, sebelum kita mulai, saya juga mewakili sekolah, guru dan juga tenaga pendidik di sekolah mengucapkan selamat buat Mas Radit sudah terpilih menjadi ketua IPM Terima yang kasih, baru. Bu. Semoga IPM kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ngobrol banyak, mungkin pertama ke Mas Radit dulu. Untuk visi dan misinya nih Mas Radit untuk periode kali ini apa nih? Kalau untuk visi ya mungkin ya. Kalau visi aku sih bagaimana di organisasi IPM ini bisa membentuk seorang pelajar yang kreatif yang nanti mampu berinovasi dan selalu bertanggung jawab atas apa yang diimban nanti. Oh, keren. Kreatif dan inovatif ya Iya. Mas ya. Nah, untuk program kerjanya nih Mas. Tapi mungkin nanti bisa Mas Faiz dulu nih program kerja yang kemarin apa, terus nanti dilanjut Mas Radit. Mungkin nanti ada yang sama mungkin atau ada yang ditambahkan dari Mas Faiz dulu coba. Ya baik, buat program kerjanya sendiri sih sebenarnya ada 3 program kerja yang udah benar-benar paling utama di PRIPM UH. Yang pertama ada namanya upgrading atau rakerpim. Yang kedua ada Taruna Melati. Dan yang ketiga ada yang namanya Fortasi atau kayak MPLS gitu. Nah, terus buat event-event lainnya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik walaupun hanya ya total udah hampir 97% event yang sebenarnya udah direncanakan terus juga udah terlaksana. Namun kemarin sempat bilang juga bakal ada rising up gitu-gitu tapi untuk itu lagi kurang bisa gitu Bu. Jadi belum bisa terrealisasikan. Untuk teman-teman mohon maaf ya sebenarnya. Ya mungkin bakal diadakan di periode Mas Radit. Amin. Amin, semoga terlaksana. Amin. Nah, kalau dari Mas Radit nih program kerjanya yang mungkin ada yang sama tahun lalu dan apa yang ditambah di tahun ini? Ini program kerja ketua Pak? Semua. Oh semua. Semuanya. Yang asik-asik Asik, nih. Iya, iya. Untuk program kerja untuk periode tahun ini mungkin gak jauh-jauh beda ya dari tahun lalu. TM tetap ada karena itu wajib karena pembentukan kader ya Kak ya. Iya pembentukan kader. Sama tadi ada Fortasi itu juga wajib karena setiap tahun pasti ada masa murid Iya. baru ya. Terus untuk tambahan mungkin yang tadi disampaikan Kak Faiz untuk rising up karena tahun lalu belum bisa terlaksana jadi insya Allah di tahun ini kita usahakan untuk terlaksana. Amin. Sama satu lagi ada program yang terlupakan. Apa tuh? Yang utama, musyawarah namanya, musyawarah ranting. Jadi kayak buat pemilihan iya. ketua, terus juga buat evaluasi buat periode sebelumnya. Nah, kalau Mas Faiz sendiri Iya. kan di periode sebelumnya nih kita masih dengan suasana pandemi yang sangat Iya. ketat ya. Lebih ketat. Dan saya. bisa terlaksana 97% sebenarnya keren banget loh. Iya. Nah, kendala-kendalanya nih Mas apa aja? Sebenarnya sih kalau buat kayak pandemi gini banyak banget ya. Terutama tuh kayak buat komunikasinya. Iya. Lagi kan komunikasinya secara daring dan juga banyak yang di luar kota kan. Nah itu gimana caranya biar kami tetap bisa klop, tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana ya walaupun tetap bakal ada beberapa rintangan, beberapa problem gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga mungkin untuk periode saya mungkin kekurangannya komunikasi dan juga untuk tanggal dan waktunya itu kemarin sempat ada yang diundur terus juga sempat ya itu sebenarnya balik lagi sih buat itu di apa ya namanya tabrakan sama jadwal sekolah jadi kayak harus diundur gitu-gitu jadi mohon maaf ya buat teman-teman
Nggak apa-apa, dimaafkan. Iya, dimaafkan. Pasti dimaafkan. Nah, tadi kan ada program Rising Up ya, Iya. yang sebelumnya sebenarnya kemarin udah sempat dibocorin sama Mas Faiz juga di podcast yang dulu. Iya. Agendanya mau seperti apa? Nah, mungkin di periodenya Mas Radit ini kan pasti sudah dibahas lebih matang Iya. lagi, mau gimana-gimananya. Nah, ini boleh nggak dibocorin sedikit buat teman-teman kegiatannya seperti apa? Boleh, dengan senang hati. Ya, jadi buat teman-teman Rising Up itu acara seperti apa ya? Seperti pentas seni nggak sih, Kak? Iya, pentas seni. Pentas seni ya. Ya, Jadi besok Hmm. mungkin acaranya kita bakal ngundang artis dari Indonesia, jauhan kalau luar negeri. Iya. Iya. Indonesia, terus mungkin nanti kemarin kita dapat saran dari guru-guru juga kalau misal nanti kita juga adain pentas seni untuk yang kelas masing-masing kelas sebagai tambahan biar gak terlalu datar ya caranya. Iya. Kalau Iya. artis satu doang kan terlalu cepat Boring, gitu. iya. Iya. Terus ini acara juga insya Allah Mm-mm. bakal terlaksana, insya Allah, ini baru insya Allah Iya. ya, nggak tahu juga soalnya ini juga masih belum jelas suasananya. Insya Allah tahun depan insya Allah kita bisa laksanakan. Amin. Oh ya, sama nambahin ya, tujuan utama Rising Up atau kalau dulu tuh sempat berubah namanya jadi PSTT atau pentas seni tutup tahun. Nah, iya. itu tujuan utamanya tuh untuk persembahan buat kelas 12-nya kan udah lulus kan, udah masa-masa yang TBK gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya buat itu sih lebih tepatnya persembahan buat kelas 12. Semoga nanti Mas Faiz merasakan ya, ini kan Iya. dipersembahkan untuk kelas Iya, 12. kelas 12. Semoga Mas Faiz sama teman-teman kelas 12 kegiatan ini bisa terlaksana. Jadi nuansa-nuansa sebelum pandemi itu Iya. bisa euforianya kena lagi ya. Iya, Kemarin kan wisudanya juga online. Iya, aman. Semoga tahun ini udah nggak online, amin. Amin. Nah, terus kalau Mas Faiz ini kan udah 1 tahun ya berarti, Iya, sudah memimpin 1 tahun. udah 1 tahun. Nah, tolong ini sebagai penerusnya diberikan pesan-pesan yang mungkin nanti bisa jadi pegangan buat Mas Radit ke depannya. Iya, terutama buat periode Radit, yang terutama saya berharap pengen ya setiap orang pengen lebih baik lah daripada periode sebelumnya. Lebih baik, terus juga mungkin bisa menjaga komunikasi antara para anggotanya. Terus yang terpenting tuh bisa menjaga nama baik di internalnya dan juga eksternalnya. Itu sih mungkin. Ya, itu ya Mas Radit ya, diresapin. Nah, ini sebelum kita tanya-tanya nih pesan-pesannya untuk yang lain. Nah, kalau dari harapannya Mas Radit sendiri untuk kedepannya IPM ini pengennya seperti apa? Buat IPM periodeku ini, periode ini, aku berharap sih buat teman-teman semua tetap semangat, ini baru awal. Jadi kalau misal ada masalah gitu antara anggota atau kalau misal ada masalah di luar organisasi, tolong jangan dibawa ke organisasi. Terus kalau ada masalah antara anggota, di sini aku ada buat merangkul kalian semua. Jadi kalau ada apa-apa bisa cerita ke aku. Terus harapannya buat kalian semua, semoga kita kedepannya bisa terus membawa nama baik sekolah, terutama itu. Terus bisa mengadakan acara-acara yang sebelumnya tidak terlaksana di periode Kak Faiz ya Kak. Iya. Ya itu aja sih, semoga bisa lebih baik dari periode sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin itu juga Mas Radit ini kalau menurut saya ya, ini cara bicaranya itu udah biasa gitu, kayak orang yang udah biasa ngobrol gitu ya. Nah, Mas Faiz ini sebelumnya udah pernah jadi ketua juga atau di SMP mungkin? Alhamdulillah pernah. Iya. Waktu SMP jadi apa? Waktu SMP dulu alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua umum RIPM SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Oh, SMP Muhammadiyah 4. Ya, buat alumni 4. Alumninya nih dulu ketua IPM-nya. Pantasan udah enjoy ya ngobrolnya. Nah, sebelum kita tutup nih. Iya. Mungkin dari Mas Faiz dan Mas Radit ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat umum yang menonton, karena insya Allah kan ini viewers kita nggak cuman dari siswa-siswi SMA Muha atau guru dan tendik dari SMA Muha, tapi insya Allah juga masyarakat umum.
Pesan-pesannya mungkin? Buat dari siapa dulu nih? Nih, Mas Faiz dulu deh. Saya dulu. Iya, buat pesan-pesan buat masyarakat umum ya. Mungkin saya ngutip dari beberapa ini sih. Ya, ada salah satu saya kutip dari Google itu mungkin sayangi apa yang kamu sayangi dan cintai apa yang kamu cintai. Jadi kalau semisal nih kalian udah punya passion, udah punya bakat kalian gitu di salah satu bidang, ya kalian tekuni, bener-bener tekuni itu tersebut bidang. Soalnya kalau semisal kalian lari ke bidang lain atau apa, mungkin kalian nggak bakal enjoy di bidang tersebut, kayak bakal gimana ya, ya bakal ngerasa boring, mungkin bakal ngerasa kayak wah kok kayak gini, apa bukan bidangku nih, bukan ini. Dan juga harapannya pesannya mungkin ya jangan mudah putus asa sih, jangan mudah tetap semangat gitu. Jadi mungkin boleh bermimpi tapi harus dibarengi dengan doa dan juga usaha gitu sih. Betul banget. Ya, sayangi apa yang kamu sayangi, cintai apa yang kamu cintai. Iya. Dan ini mungkin juga bisa diresapi sama orang tua mungkin ya, karena kan ada orang tua yang anaknya tuh bakatnya di bidang olahraga, tapi Iya. maksa anaknya pengen jadi dokter, nah kayak Iya. gitu. Jadi kan anaknya ini setengah-setengah ya ngerjainnya, Iya, pengennya jadi atlet basket tapi malah dipaksa jadi dokter. Itu juga Mas Faiz ini mengingatkan lagi buat kita semua, terutama para orang tua, kalau misalnya anak itu di-push lah di bidang yang dia suka, supaya nanti juga pasti dia enjoy ngejalaninnya dan sukses di masa depan. Amin. Amin. Nah, kalau dari Mas Radit nih pesan-pesannya? Kalau dari aku pesan-kesan buat teman-teman semua yang sedang nonton, juga para orang tua, ini terutama buat para pelajar ya, karena kita di sini juga sebagai pelajar dan sedang membahas soal organisasi nih. Nah, aku pingin nih teman-teman semua itu jangan pernah takut untuk berorganisasi, karena kita sebagai generasi Z yang beberapa tahun lagi kita akan menjadi pemimpin. Terus menjadi penerus bangsa. Kita harus mulai nih menginvestasikan waktu kita untuk nanti kita panen pas kita udah lulus dari SMA mungkin. Nanti kita bisa gunakan pengalaman organisasi kita untuk bidang pekerjaan mungkin itu. Pokoknya kita jangan takut untuk berorganisasi. Dan untuk para orang tua juga jangan takut melepas anaknya untuk berorganisasi, karena di organisasi itu anak-anak bisa membuka pikiran lebih luas, bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. Betul. Dan di situ anak-anak juga bisa bisa bereksplorasi di situ. Nah, ya itu. Yang penting untuk orang tua sama para pelajar jangan pernah takut untuk berorganisasi, karena itu penting. Betul banget. Ya, sama satu lagi mungkin banyak yang ngira kayak OSIS maupun IPM tuh kayak pembantu sekolah gitu-gitu. Padahal tuh enggak, teman-teman. Jadi tuh kami di sini tuh malah buat bekerja buat kalian juga, buat kalian juga. Jadi biar istilahnya kayak di SMA kita ini biar enggak IPM kita enggak mati enggak hidup lah, enggak aktif lah. Jadi biar SMA kita juga bisa terpandang di eksternal. Betul. Nah iya, buat aku mau tambah lagi. Iya, boleh. Buat teman-teman juga, kalau misalnya kan punya teman nih, misalnya aku ajak organisasi gitu, mesti mereka alasannya dapat apa sih organisasi, dapat apa sih? Bener. Nah di situ kalian tuh ubah mindset kalian tuh harus berpikir kalau kita jangan berorganisasi untuk mendapatkan apa, tapi kita harus berorganisasi untuk berbuat apa buat suatu bidang tersebut. Betul banget. Dan yang ada kalau kita berorganisasi, karena apa yang kita dapat di kelas, kita dapat dari guru atau kita mahasiswa, apa yang kita dapat dari dosen, itu tuh nggak seberapa ya sebenarnya, karena kita nggak akan mengalami rasanya di lapangan seperti apa kalau nggak berorganisasi gitu. Betul banget. Selain itu juga itu menjadi cara kita untuk bersosialisasi dengan orang, jadi saat kita besok masuk di dunia kerja udah nggak kaget juga untuk deket sama orang, menghadapi karakter orang yang berbeda-beda, itu udah terbiasa karena udah berorganisasi. Salahnya memang beberapa orang tua itu menganggap ngeribetin, jadi nggak ada waktu buat belajar, ganggu jam belajar dan lain sebagainya. Padahal itu penting banget ya, apalagi nggak ada batas minimal usia juga dalam berorganisasi, karena di
ranting pun, di cabang pun itu juga salah satu bentuk berorganisasi juga. Iya. Walaupun udah bapak-bapak, udah ibu-ibu gitu ya, mereka tetap aktif gitu berorganisasi. Nah itu teman-teman ngobrol-ngobrol kita sama ketua-ketua IPM kita di SMA Muha yang keren-keren banget. Terima kasih. Keren banget beneran. Semoga kedepannya IPM menjadi jauh lebih baik lagi. Amin, Program-program amin, kerja yang sudah direncanakan bisa terrealisasi dan Amin. kedepannya program-program kerjanya juga makin keren-keren abis. Amin. Oke, teman-teman, itu tadi ngobrol kita sama Faiz dan Mas Radit. Semoga ngobrol-ngobrol ini ada manfaatnya ya Mas buat yang nonton. Amin. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari SMA Muha. Dan buat teman-teman yang mau info-info terbaru dari SMA Muha, boleh banget follow Instagram kita di @smamuhayogya atau di Facebook, Twitter, atau mungkin TikTok kita di @smamuhayk. Mungkin boleh tambahin satu. Iya, Iya, buat Punya IG, IPM. iya IG IPM. Ya mungkin IG IPM. IG IPM ya. Iya. IG IPM teman-teman boleh cari di IG @IPM Muha Jogja. Kecil semua tanpa spasi. IPM Muha Jogja tanpa titik, tanpa underscore. Iya. IPM Muha Jogja, jangan lupa di follow supaya nanti nggak ketinggalan kalau misalnya ada event-event Iya. Rising Up, Move Fest dan lain-lain. Pricing up eksternal loh teman-teman. Betul. Iya. Oke teman-teman, itu tadi dari kita, semoga bermanfaat. Sekian dari kita, kalau ada salah-salah kata kita juga mohon maaf ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Faiz, terima kasih Mas Iya. Radit.